Yoga. Sekarang arahnya kemana? Tadi kayaknya lewat sini. Sebelah kiri ada warung, terus belok kanan. Kanan. Irfan. Halo Van, gimana? Lu udah dapat petunjuk? Yoga, gue dapat petunjuk di mana pelangi, Kak. Oke, di mana? Yaudah, gue kesana sekarang ya. Oke. Gila, ini gila. Gak bisa dibiarkan. Uang banyak itu. Aduh, gak bisa. Mama tidak setuju kalau kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Ya iyalah mah, enak aja. Aku juga gak rela. Tapi kira-kira siapa yang nyulik pelangi? Sasa sih pernah bilang, bisa aja yang menyulik anaknya Aisyah adalah Aisyah sendiri. Supaya dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Iya mah, bisa banget mah. Itu bisa aja kan? Aisyah nyuruh orang buat pura-pura nyulik pelangi, terus minta tebusan 100 miliar. Orang memang kalau lagi susah, ada aja akalnya. Mama tidak akan membiarkan itu. Kamu antar Mama, ayo. Ayo mah. Bu, semoga Mas Irfan bisa membawa pulang pelangi dan Yoga ya, Bu. Iya, Aisyah. Itu pasti Mas Irfan, Bu. Mas Irfan. Aisyah, kamu tuh yang benar. Ngapain kamu kepake kesini? Kamu tuh ya Aisyah ya, perempuan gak tahu diri. Ngapain sih akal-akalan ngeculik anak sendiri? Terus telepon anak saya minta uang tebusan. Mau ngapain coba? Mau ngapain? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kenapa tega menuduh saya seperti itu? Alah, aku aja deh Aisyah. Orang miskin kayak lo itu pasti melakukan segala cara untuk dapetin uang kan? Heh, dasar orang kaya sombong. Dengar ya, Aisyah itu sekarang gak susah. Lakinya cukup mapan dan bisa memenuhi kebutuhan dia dan anaknya. Jangan sembarangan ngomong. Oh iya, begitu ya? Tapi kan tidak sekaya raya keluarga saya. Apalagi perempuan seperti Aisyah. Selalu aja gak cukup. Soalnya ini kan perempuan matre. Anak kamu tuh perempuan matre. Lihat dari mukanya, kelihatan matre banget kan? Cukup! Jangan menghina anak saya terus. Pergi gak dari sini? Kalau nggak pergi saya pukul kamu pakai sabun. Buka! Ibu, udah Bu. Mama. Kita kena udah. Ya. Aisyah, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengizinkan anak saya mengeluarkan uang segitu banyak untuk anak kamu. Apa-apaan sih? Saya doakan semoga anak kamu nggak ketemu kalau perlu mati. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mohon Bu jangan ngomong seperti itu juga cucu Ibu. Enggak, enak aja cucu saya. Enggak akan. Karena cucu saya akan lahir dari perempuan yang sangat terhormat. Sasa namanya. Bikin ribet aja itu bayi. Udah mana berisik. Nangis mulu, bikin pusing kepala gue. Mana pakai si bos nyuruh gue beli obat panas lagi. Padahal mana tahu gue obat panas apaan yang bagus buat anak-anak. Papa, orang itu kan yang kemarin marah-marah ke Dede Pelangi. Suruh Pelangi diam. Itu orangnya? Iya, Papa. Yoga inget banget. Ini aja deh yang penting gue udah beli Ya deh. Yaudah sekarang Yoga kita ikutin orang itu ya.
Yoga, Ya, Pak. kamu tunggu di mobil ya. Papa akan turun, Papa akan jemput Pelangi. Kamu tunggu di sini. Yoga ikut. Yoga takut tinggal sendirian. Jangan Yoga. Kamu tunggu dalam mobil ya. Terlalu berbahaya kalau kamu ikut. Ingat pesan Papa. Kamu kunci mobil, jangan biarkan seorang pun masuk, kecuali Papa. Ngerti? Iya, Pak. Halo, Yoga. Gue udah share location ya. Lu kesini sekarang juga, oke? Iya, Van. Gue udah dapet. Oke. Gue udah kesana sekarang ya. Tunggu Papa ya. Tunggu Papa. Ada aja lagi pakai beli obat turun panas segala. Untung dapet obatnya. Ya bos rese. Abah, Dad, kamu lama sekali, Dad, beli obat. Dari tadi sudah ditungguin kamu, Dad. Lu kira gampang ya obat panas buat anak? Susah tahu. Oh, kamu itu ngeluh terus, Dad. Kan tadi ada uang lebih, Dad. Iya sih ada sih. Sudah ditungguin dari tadi. Yuk. Iya. Diri sih laki orang telaten dua. Apa iki? Hah? Walah. Jangan-jangan Emosi banget, emosi. Setiap ketemu Aisyah, darah langsung naik, kepala pusing. Lihat aja, kalau sampai ketahuan ini semua akal-akalan Aisyah untuk menculik anaknya sendiri. Awas aja, aku hancurkan Aisyah. Lihat aja. Aduh, pusing banget. lo kok ono iki nang kamar Indah. Indah, sini. Mbak Yu, ono apa toh? Kamu itu dari mana sih baru pulang? Mbak Yu, Indah abis ketemu sama Aisyah. Indah kesel banget. Indah nggak rela kalau Yoga harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Apalagi Indah yakin. Ini nih, ini akal-akalannya Aisyah. Menculik anaknya sendiri. Pasti itu. Yosi mana? Mulai. Wis. Ono sing lebih penting iki daripada itu. Iki lihat. Iki. Apa? Ono aji-aji nang kamarmu. Ini ada di sini coba. Hah? Ini pasti guna-guna. Guna-guna di rumah ini. Guna-guna. Lah iya. Kok bisa ya? Siapa? Udah, pasti Mira itu sudah guna-gunain kamu. Makanya kamu nurut terus sama dia. Ya toh? Mira. Gak mungkin Mbak Yu. Ini zaman udah modern. Apalagi penampilan Mira. Kayaknya gak mungkin. Gak. Ya wes, sekarang kita ke tempat Mira. Ayo. Wah, gawat iki, bener-bener gawat. Mama tuh bisa gak sih gak usah mondar-mandir? Sasha tuh pusing liatnya. Tenang lah, Ma. Gimana Mama bisa tenang, Sasha? Mama lagi ngebayangin uang 100 miliar. Uang sebanyak itu buat apa, Sasha? Aduh, pokoknya Hendra gak boleh sampai gagal. Mira, Ya Mbak Yu. coba kamu jelaskan. Iki apa? Maksudnya kantong apa ya Mbak Yu? Ada apa? Kamu pasti guna-gunain Indah toh? Ayo ngaku. Jangan pura-pura kamu. Guna-guna apa Mbak? Mina tuh sudah cerita sama saya kalau Indah tuh selalu nurut sama kamu. Pasti kamu guna-gunain kan? Ini saya temukan ini di kamar, di ruang tamu, kerjaan kamu toh? Waduh, jangan-jangan Bik Mina ini udah mulai menghasut Mbak Yu deh. Soalnya Bik Mina itu akrab loh sama Aisyah. Jangan-jangan
Bik Mina yang disuruh sama Aisyah untuk menghasut Mbak Yu. Atau bisa jadi juga kalau Aisyah sendiri yang pasang guna-guna. Tapi saya yang dituduh. Bisa juga kan itu Mbak? Iya kan Jeng? Ah, iya Mbak Yu, bener tuh. Apa kata Jeng Mira? Masuk akal. Soalnya Mina tuh deket sama si Aisyah. Loh, nek kaya ngono, lah kamu pecat aja si Mina. Kok bisa pembantu fitnah-fitnah kaya ngono? Aduh, cari pembantu kan susah. Ntar kalau Mina dipecat, malah gue lagi yang disuruh kerja. Ah, Bude tenang dulu Bude. Siapa tahu bukan Mina yang lakuin itu. Siapa tahu Aisyah nyelinap, terus dia yang naruh guna-gunanya di rumah ini. Oh iya, bisa jadi tuh Mbak Yu. Soalnya kan kemarin-kemarin Aisyah sempat masuk rumah sini. Waktu nganterin Jing Indah habis kerampokan ya kan Jeng? Oh iya. Ingat. Saya ingat. Tapi kok saya nggak sampai kepikiran ke situ ya? Udahlah Mbak Yu. Jeng Mira sama Sasa ini orang baik. Mereka tidak boleh disalahkan dan tidak boleh tuduh. Justru yang orang jahat itu Aisyah. Kita harus menyalahkan Aisyah. Gitu loh Mbak Yu. Nah, kalau sampai Aisyah yang melakukan, lo tegelemen toh deh. Kok bisa kaya ngono? Apa ada orang kaya ngono toh? Ya ada, buktinya emang begitu adanya si Aisyah. Udahlah, gak usah dibahas ya. Nanti yang ada, kepala Indah nih semakin pusing, semakin sakit. Soalnya Indah tuh gak ngebayangin gimana si Yoga harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Coba, bagaimana coba? Itu kan uang banyak, nyarinya gak gampang. Ya kan? Ya. Udahlah gak usah dibahas lagi. Ya Mbak Yu ya, pusing pala nih. Ya. Wis lah, kamu ndak usah banyak pikiran, harus banyak istirahat. Yuk, wis. Iya Mbak Yu. Istirahat sana. Aduh Syah, Mama hampir mati kalau ketahuan. Untung aja gak ketahuan mah. Mina, Jangan dorongnya Reneo. dalam jodolnya. Kowe iki sembarangan ya. Main fitnah Bu Mira karo Sasha. Nek yang bikin ini Aisyah piye? Hah? Pokoknya aku nggak mau dengar kamu fitnah-fitnah lagi ya. Dan jangan sampai Aisyah itu masuk ke rumah sini. Ngerti kamu? Jangan dorongnya. Mina ngerti. Kok dorongnya malah nyalain Ibu Aisyah toh? Apa jangan-jangan dorongnya ini udah kena guna-guna Nyonya Mira toh? Wis karepe lah urusannya wong kuwi. Kudu aman. Bu, tega-teganya Bu Ina menuduh aku seperti itu. Udah Aisyah, kamu tahu sendiri kan mantan mertua kamu itu seperti apa? Udah kamu gak usah nangis gini. Yang ada cuma nambah beban pikiran kamu tau gak? Yang paling penting sekarang kita berdoa terus untuk keselamatan Pelangi dan Yoga ya. Ya sayangnya. Sekarang kita ke warteg dulu, Den. Iya. Aduh, kenapa nih bayi ini nangis-nangis mulu? Berisik tau.
Siapa kamu? Serahkan pelangi. Serahkan! Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa Aisyah? Bu, firasat aku nggak enak, Bu. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Pelangi, Bu? Aisyah, kamu jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Terus berdoa buat keselamatan Pelangi. Udah, kamu jangan berpikir macam-macam. Yoga, kamu duduk di belakang, ya. Jagain Dede Pelangi. Iya, Pak. Ini, ayo. Yoga, jagain Pelangi ya. Jagain. Kalian gak akan lolos. Aku gak akan biarin kalian lolos. Pak, Yoga takut, Pak. Kamu tenang, Yoga. Orang itu nggak bisa masuk kok. Papa udah kunci pintunya. Kamu mobil nggak bisa nyala sih. Cepetan dong. Ih.
Dia ada orang. Aku gak boleh ketahuan. Ah! Irfan! Mai! Yoga bangun Yoga. Yoga! Yoga bangun. Kamu gak apa-apa? Ayo turun, cepet. Turun. Ayo hati-hati ya, hati-hati. Pelangi. Ayo turun, hati-hati. Oke, kamu pegang pelangi ya. Kamu pegang pelangi, kamu masuk mobil itu, ya. Irfan. Papa nggak apa-apa kan? Enggak, Papa nggak apa-apa, ya. Kamu tenang aja. Alhamdulillah. Ya Allah, bagaimana kabar kamu, Nak? Lindungilah Pelangi dan Yoga, ya Allah. Yoga. Halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Aisyah. Pelangi udah sama aku. Alhamdulillah. Tapi apa, Mas? Tapi apa? Tapi Irfan kecelakaan parah. Apa? Iya, lukanya cukup parah. Mas. Mas Irfan. Kenapa? Aisyah, kenapa Irfan? Yang tenang sayang. Yang tenang sayang, tarik nafas. Kenapa Irfan? Cerita sama ibu. Kamu tarik nafas. Kenapa Aisyah? Mas Irfan ini kecelakaan. Irfan kecelakaan. Terus Pelangi sama Yoga gimana? Kecelakaan dan kata Mas Yoga lukanya parah banget, Bu. Dan sekarang Mas Yoga lagi bawa Mas Irfan ke rumah sakit. Dan Pelangi dan Yoga lagi ada sama Mas Yoga, Bu. Syukurlah Pelangi sama Yoga selamat. Ya Allah, kasihan banget Irfan. Mungkin harus ke rumah sakit sekarang, Bu. Aku mau lihat keadaan Mas Irfan. Kita ke rumah sakit sekarang. Mudah-mudahan gak ada apa-apa dengan Irfan ya. Ya, Bu. Dek, jangan nangis terus. Ada kakak Yoga di sini. Allah, lindungilah Bapak Yoga ya Allah. Apa? Gagal? Dasar bodoh kamu itu. Kenapa kamu biarin dia mengambil bayi itu? Tante jangan salah-salahin aku.
Aku sudah usaha semaksimal mungkin. Tapi si Irfan itu sudah berhasil dapat anak itu kembali. Kamu tuh ya, memang laki-laki nggak berguna. Masa tugas kayak gitu aja bisa gagal? Halo, Tante. Halo. Hendra sudah gagal, Sasha. Irfan sudah berhasil merebut Pelangi dari tangan si Hendra. Itu artinya uang 100 miliar juga melayang. Ya ampun, Ma. Kita tuh udah tinggal selangkah untuk dapetin uang 100 miliar itu. Sekarang kita gagal. Nyebelin banget sih. Iya, ini juga gara-gara si Hendra itu. Gak pecus, jagain bayi gitu aja gak bisa. Ini juga gara-gara salah kamu, Syah. Coba kalau kamu gak milih orang kayak Hendra, rencana kita gak bakalan kan gagal berantakan kayak begini. Kok Mama malah salahin Sasha sih? Orang jelas-jelas Mama yang ngajak Hendra untuk kerja sama, bukan Sasha. Ya memang ini salah kamu. Rencana Mama ini kan udah bagus. Tapi gara-gara kamu milih orang kayak Hendra yang gak becus. Jadi berantakan, uang 100 miliar sekarang melayang juga. Ya emangnya Sasha tahu kalau Hendra akan gagal? Kan enggak. Udah. Sekarang kamu gak usah berdebat lagi sama Mama ya. Mama udah pusing. Sekarang kita harus memikirkan rencana lain. Dan kita harus jauh lebih berhati-hati. Jangan sampai kali ini Jeng Indah sama Mbak Yu mengetahui kalau kita ada di balik semua rencana ini. Dan Mama juga gak mau gagal. Ngerti kan kamu? Iya. Jadi kamu cari orang yang bisa ngurusin semua rencana kita ini. Bukan orang seperti Hendra. Indah, bu kamu telepon Yoga. Tanyain, wis ketemu ora sama anak Aku tuh jadi kepikiran loh, ndak tenang. Mbak Yu, Indah udah nggak peduli lagi ya. Mau si anaknya Aisyah selamat atau tidak selamat sebodoh amat. Yang sekarang Indah pikirkan dan sedih banget dan sesek banget nih Mbak Yu. Yoga harus mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk anak perempuan yang gak penting. Ampun, banyak banget tuh uang Mbak Yu. 100 miliar Mbak Yu. Alah, kue ki piye toh? Hah? Yoga kue kan anakmu. Kalau kamu ndak peduli sama anak dia, ya udah ndak apa-apa. Tapi kamu pikirkan kalau sampai Yoga ketemu sama penculik itu kan bahaya. Masa kasihan anakmu loh. Hah? Mbak Yu bener juga ya. Jangan sampai Yoga kenapa-napa karena menyelamatkan anaknya Aisyah itu. Lah ya wes, kue telepon cepat. Ayo telepon. Ya. Semoga Irfan bisa selamat. Dia berkorban seperti ini demi nyelamatin anak aku. Yoga, bentar ya. Om angkat telepon dulu. Halo? Yoga, bagaimana? Kamu sudah ketemu sama penculiknya? Pelangi, Ma. Pelangi itu anak aku. Pelangi aman. Dia ada di tangan aku sekarang. Kamu sudah ketemu sama penculiknya dan anak Aisyah udah di tangan kamu. Berarti kehilangan dong uang 100 miliar sebanyak itu Yoga. Astaga, hanya untuk Pelangi. Buat apa sih Yoga? Rugi dong, itu banyak uangnya sayang. Aduh, banyak banget. Enggak, Ma. 100 M enggak aku kasih kok. Hah? Kok bisa? Bagaimana caranya? Kamu nggak jadi kasih uangnya? Belum sempat aku kasih. Irfan udah selamatin Pelangi duluan. Terus Irfan kecelakaan. Sekarang aku di rumah sakit. Aduh, syukurlah kalau begitu. Udahlah, lebih baik sekarang kamu pulang. Ngapain ngurusin mereka? Kayak kurang kerjaan aja. Kamu kan banyak kerjaan. Udah pulang ya. Mama tunggu ya di rumah. Enggak, Ma, aku nggak bisa pulang sekarang. Ya udah ya. Mulai deh nggak nurut lagi sama ibunya. Ya Allah, tolong jaga papa ya Allah. Yoga sayang sama papa. Indah, biar. Kok kelihatannya kamu seneng banget. Apa sudah ketemu anak Hah? Mbak Yu, berita yang sangat menggembirakan. Loh, apa kui? Aku nggak jadi rugi. Aku nggak jadi rugi.
Pokoknya aku nggak jadi rugi, lega banget. Napas juga enak, plong banget. Kepala juga udah nggak pusing-pusing lagi nih kayaknya. Alhamdulillah nek ngono. Aduh. Tapi kok iso ya? Kok bisa begitu? Caranya tadi Yoga ngasih tahu ya. Jadi anaknya itu udah diserahin ke Yoga, Irfan, bantuan si Irfan sebelum Yoga menyerahkan uangnya ke pencuri. Begitu, kira-kira begitu sih tadi. Indah tuh kurang-kurang dengar, pokoknya kira-kira begitu. Wah, apik tenan nek ngono. Jadi anaknya ketemu, uangnya nggak jadi hilang toh. Alhamdulillah, wes aku seneng banget. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Allah, terima kasih, kau sangat baik. Amin, amin ya robbal alamin. Iya kamu lega, tapi aku yang merana. Hilang deh impianku mendapatkan uang sebanyak itu. Sus, tadi anak ini sama dia, mereka juga kecelakaan. Boleh cek mereka juga nggak? Mari Pak, saya antar Bapak ke dokter spesialis anak. Mari Pak. Yaudah. Gimana dok? Anak Bapak baik-baik saja. Nanti saya berikan obat penurun panas dan beberapa vitamin saja untuk daya tahan tubuhnya. Makasih ya. Ya. Ini resepnya, Pak. Oke. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Pelangi. Papa minta maaf ya. Karena Papa nggak ada saat kamu membutuhkan Papa. Selamat ya jagoan, kamu nggak apa-apa, nggak usah ada yang dikhawatirkan. Cuma lecet sedikit. Kamu memang anak hebat. Kalau sudah selesai, mau cepat pergi dokter. Kamu mau kemana? Saya mau nengokin Dede Pelangi. Kata papa saya harus jaga Dede Pelangi. Terima kasih ya dokter. Yoga, Om nggak akan bawa Dede Pelangi. Ya, kamu tenang aja. Kenapa Om ngenang-ngenang Dede Pelangi? Om mau nyulik Dede Pelangi. Nggak boleh Om. Dede Pelangi nggak boleh dibawa pergi. Aku akan melindungi Dede Pelangi. Anak pintar. Om tahu, kamu pasti bisa jagain Dede Pelangi. Kamu bisa jadi pelindung buat dia. Tapi kamu tenang aja. Om gak akan sakitin dia. Om gak mau nyulik dia. Om justru sayang banget sama Dede Pelangi. Karena Om ini adalah ayah kandungnya. Om ayahnya Dede Pelangi. Tapi Dede Pelangi kan punya Papa Irfan. Yoga bingung. Kok Dede Pelangi punya papa dua? Dulu Om itu udah berpisah sama Bunda Aisyah. Makanya Dede Pelangi punya dua ayah. Udahlah, itu kamu gak usah pikirin. Yang pasti sekarang Om itu sayang banget sama Dede Pelangi dan gak ada niat untuk nyakitin dia. Ya? Sekarang kita keluar yuk. Ayo. Kita jagain Papa Irfan. Ayo, anak pintar, ayo. Yuk. Ya Allah, sembuhkanlah Papa Irfan. Aku sedih kalau Papa Irfan sakit. Sembuhkanlah ya Allah. Amin. Pelangi.
kasih kau telah menyelamatkan anak hamba. Mas, gimana keadaan Mas Irfan? Aku juga masih nggak tahu. Aku juga lagi nunggu. Tapi kayaknya lukanya parah. Ya Allah. Ya Allah, lindungilah Mas Irfan ya Allah. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya, Mas. Kamu harus bertahan, Mas. Kamu nggak boleh tinggalin aku. Aku selalu sama Irfan. Dia rela ngorbanin nyawanya sendiri buat Pelangi. Padahal Pelangi kanan bukan anak kandungnya. Itu memang pantas jadi ayahnya Pelangi. Karena dia selalu ada saat dibutuhkan. Oke kamu. Bu, aku juga siap dan bersedia kok. Aku akan lakuin apapun untuk kebahagiaan Pelangi. Masa? Bukannya selama ini ibu kamu selalu bikin kami menderita, termasuk Pelangi? Bu, cukup. Mas Irfan sedang kritis. Aku mohon ibu jangan bikin keributan di sini. Luka di kakinya sangat parah, Dok. Tulangnya hancur. Kita harus segera ambil tindakan. Baik, Dok. Ya Allah. Ya Allah, kenapa selama ini ya Allah? Ya Allah, lindungilah suamiku. Ibu akan selalu mendoakan buat Irfan. Semoga dia baik-baik aja ya. Dokter gimana keadaan suami saya, dokter? Keadaannya tidak baik, Bu. Akibat kecelakaan yang dialami oleh Pak Irfan. Pak Irfan banyak mengalami luka yang sangat parah, terjadi pendarahan yang sangat parah. Dan yang lebih parah lagi, dan apa, dokter? Dan apa? kedua kaki Pak Irfan remuk. Ya Allah, Bu. Ibu, lalu apa, dokter, yang harus kami lakukan? Sini biar ibu gendong anak kamu, sayang. Satu-satunya yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan Pak Irfan, kami harus segera mengamputasi kaki Pak Irfan. Ibu. Dokter, apa nggak ada cara lain, dokter, selain itu? Irfan akan diamputasi. Ya dok, emang ada cara lain apa? Kalau kami tidak segera mengamputasi, bisa mengakibatkan infeksi dan komplikasi yang sangat berat sekali. Ya Allah, Bu nggak mau kehilangan Mas Irfan, Bu. Sekarang kami tinggal menunggu keputusan dari keluarga, biar kami bisa mengambil tindakan. Ya Allah, Bu, apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan Mas Irfan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi yang paling penting kita harus selamatkan nyawanya Irfan. Tapi gimana, Bu? Apa Mas Irfan akan menerima kenyataan ini? Aku gak sanggup kalau harus melihat Mas Irfan seperti itu, Bu. Bu, ini semua gara-gara aku, Bu. Mas Irfan seperti ini gara-gara aku, gara-gara menolong anak aku, Bu. Aku menyesal banget ini semua. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Pak,
Mas Irfan sudah banyak mengorbankan semuanya buat aku. Bu, ini semua gara-gara aku. Bu, ini semua gara-gara aku. Kamu yang tenang, sayang. Kamu yang tenang. Sudah, kamu tenang dulu. Kita berdoa sama Allah ya. Apa? Irfan kecelakaan? Iya, Pak. Dan dokter bilang Mas Irfan harus... Aisyah, lakukan yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan Irfan. Besok, saya akan berangkat secepatnya ke Jakarta. Mas Irfan, kamu harus bisa melewati ini, Mas. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba yakin padamu, ya Allah. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di tangan-Mu, ya Allah. Hamba mohon sembuhkanlah Mas Irfan. Kuatkanlah dia, ya Allah. Dan kuatkanlah aku untuk menandatangani surat itu. Surat perjanjian itu sangatlah berat bagiku, ya Allah. Hamba mohon kuatkanlah hamba, ya Allah. Dan kuatkanlah Mas Irfan untuk menjalani semua ini. Berikanlah dia keikhlasan. Karena hamba yakin jalan-Mu tidak ada yang salah, ya Allah. Engkau selalu memberikan jalan yang terbaik untuk hamba-Mu. Aisyah, pikirkan nyawanya Irfan, ya. Iya, Bu. Aku harus selamatkan Mas Irfan. Bismillah. Sayang. Maafin aku, Mas. Mas, maafin aku, Mas. Aku tahu kamu pasti akan marah sama aku, bahkan kamu akan membenci aku. Tapi aku lakuin semua ini karena terpaksa, Mas. Aku mau kamu selamat, Mas. Dan aku mohon kamu buka mata kamu demi aku, Pelangi dan Yoga, Mas. Aku harus berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah nyelamatin Pelangi. Aku mohon, Mas. Kamu buka mata kamu. Aku mohon kamu lakuin ini buat aku, Yoga dan Pelangi, Mas. Sekarang, Aisyah sangat menyayangi Irfan. Dia bahkan gak ingin Irfan meninggalkan dia. Irfan memang pantas menerima semua itu. Mendapatkan cinta Aisyah dan Pelangi. Karena dia udah banyak membantu Aisyah dan Pelangi. Sementara aku selalu bikin mereka menderita. Harusnya aku bisa hapus rasa cemburu ini. Irfan seperti ini karena dia menyelamatkan Pelangi, anakku. Hapus air mata kamu, Aisyah.
Mas Yoga. Maaf Mas, aku nggak bisa terima itu. Aisyah, ini cuma sapu tangan. Aku tahu Mas, aku tahu. Tapi aku nggak bisa melakukan itu. Aku tahu ini akan melukai hati Mas Irfan. Aku nggak bisa melakukan itu. Karena Mas Irfan sekarang adalah suami aku. Dan Mas Irfan keadaannya sekarang tidak sadar. Kalau dia tahu aku menerima sapu tangan itu dari kamu, dia pasti akan sedih. Aku gak bisa melihat Mas Irfan sedih. Ya, aku ngerti kok. Sebentar lagi Mas Irfan akan dioperasi. Ya Allah, apa yang akan terjadi setelah ini? Aku gak bisa bayangin kesedihan Mas Irfan. Ya, oke. Ngapain kamu di sini? Pergi kamu. Bu, aku juga mau nungguin operasinya. Siapa tahu aku bisa bantu apa gitu. Gak perlu. Sebaiknya kamu pergi dan jangan ganggu ketenangan Aisyah ya. Bu, Irfan kayak gini kan juga gara-gara dia nolongin anak aku, Bu. Pelangi. Pergi kamu. Yang ada kamu di sini cuma bikin suasana tambah buruk. Pergi! Saya bilang pergi, pergi! Sebentar aja, Bu. Maaf Bu, ini rumah sakit. Tolong jangan berisik di sini. Ya udah, Bu, kalau begitu aku akan pergi. Pelangi, nenek kok nangis, sayang? Jangan nangis. Ya? Bu, boleh aku gendong Pelangi sebentar? Enggak. Saya nggak mau kamu deketin cucu saya. Kamu itu anak dari perempuan jahat. Tega-teganya ibu kamu itu mau nyulik cucunya sendiri. Dan gara-gara ibu kamu itu, menantu saya sekarang harus diamputasi. Kenapa sih? Kalian tuh gak cukup untuk menyakiti kami. Kenapa kalian gak bisa lihat kami itu hidup tenang? Gak. Saya gak bener-bener gak izinin kamu deketin anak saya dan cucu saya. Udah cukup bikin kami menderita. Apa setelah kami mati kalian baru puas nyakitin kami? Enggak, Bu, aku benar-benar minta maaf, Bu. Aku benar-benar minta maaf atas kelakuan aku, kelakuan mamaku. Tapi kali ini aku yakin banget ini bukan kelakuan mamaku. Lalu siapa? Cuma ibu kamu yang bisa ngelakuin itu semua. Karena cuma dia yang benci kami. Sekarang lebih baik pergi. Pergi dan jangan pernah deketin cucu saya lagi. Pergi! Bisa nggak sih? Jangan coba sentuh cucu saya lagi. Pelangi. Nenek janji, nenek sekarang akan jaga Pelangi terus ya. Nggak akan biarkan orang-orang jahat itu menculik kamu lagi. Nek, jangan sedih lagi. Aku janji, aku juga akan bantu jaga Dede Pelangi. Makasih Yoga. Yoga, bagaimana? Semua baik-baik aja kan? Kamu jangan ngebohongin mama. Uang gimana? Masih utuh? Utuh kan? Gak kurang kan? Udah lama apa sih risih tuh masih dengarnya uang mulu. Kamu harus kasih, aku akan kasih, Mah. Mama tahu kamu punya pikiran seperti ini tuh pasti karena Aisyah sudah menuduh mama menculik anaknya. Aisyah nggak mungkin
berpikir seperti itu. Oh. Ya. Dia sekarang juga lagi mau konsen untuk kesembuhannya Irfan. Oh, memang kenapa Irfan? Dia silakan mau nolongin Pelangi. Sekarang kakinya harus amputasi. Oh iya. Astaga, luar biasa. Itulah akibatnya. Si Irfan tuh selalu memfitnah Mama. Dia selalu bertolak belakang dengan Mama. Akhirnya gitu kena tulah tuh. Itu akibatnya. Yoga, Mama semakin yakin. Kalau si Irfan itu adalah ayah kandungnya Pelangi. Soalnya dia rela loh kecelakaan hanya untuk anaknya Aisyah. Pasti itu anaknya Irfan. Ya, bukan anak kamu. Aku nggak boleh terpengaruh sama kata-kata Mama. Pelangi itu anak aku. Aku ayahnya. Tapi kenapa aku nggak bisa selamatin anakku sendiri? Aku ayah yang nggak berguna. Maafin aku Irfan. Harusnya bukan kamu yang ngalamin celakaan itu. Harusnya aku. Ya wis toh Yoga, kamu lebih baik istirahat. Pasti kamu capek. Ayo, ayo. Ya. Mas Irfan, maafin aku Mas. Aku benar-benar gak bisa maafin diri aku sendiri atas apa yang udah terjadi saat ini sama kamu.